yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus akan dosa-dosa kami, untuk memulihkan akan kehidupan kami. Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan satu kerinduan yang menyala-nyala, agar dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kiranya ya Tuhan semuanya itu membuahkan satu kesenangan bagi hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itulah yang akan mentransformasi kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan dan memuaskan akan hati Allah. Kami membutuhkan akan kuasa urapan Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu, supaya kebenaran-Mu Tuhan benar-benar boleh memberikan kepada kami satu kekuatan untuk mengubah apa yang harus kami ubah di dalam hati kami, untuk mengubah apa yang harus kami ubah dalam pikiran kami, apa yang harus kami ubah di dalam setiap perbuatan yang harus kami lakukan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Doa yang jauh dari segala kesempurnaan ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali boleh bertemu kembali, dan pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang dan para majelis GKT 3 yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan izinkan saya atas nama Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan salam hormat, salam kasih dari keluarga besar Saat kepada keluarga besar Jemaat GKT 3 Malang ini. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini saya diberikan satu tema yang menarik. Bagaimana orang Kristen bersaksi dalam masyarakat yang majemuk. Kita akan bersama melihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, saya ingin memberikan sebuah video klip tentang data kekristenan di seluruh dunia sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 2022. Ya, bagaimana perkembangan kekristenan dari 1948 sampai tahun 2022. Mari kita lihat video klipnya. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, tahun 48 itu sekitar 39%. 2022, 29%. Saudara sepupu kita sekarang mengejar tinggal kurang lebih 4%. Kira-kira di dalam hati kita, perasaan kita pada hari ini, melihat data ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian?
Ada yang mengatakan ini kesalahan rohaniwan, tidak lagi menginjili. Ada yang juga yang mengatakan bahwa ini kesalahan gereja, di mana gereja sekarang ini tidak ada satu semangat, satu spirit pekabaran Injil. Begitu banyak orang mengatakan sekarang spirit pekabaran Injil di gereja-gereja Tionghoa itu sudah menurun secara drastis. Tapi juga ada yang mengatakan bidang misi gereja itu tidak strategis di dalam menjalankan misinya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda di sini. Melihat angka yang seperti ini, kira-kira salah siapa ini? Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang tidak boleh kita lupakan. Salah satu faktor yang utama itu adalah bahwa ada di dalam diri kita menyadari bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak lagi memberikan kesaksian yang hidup bagi masyarakat non-Kristen pada zaman sekarang ini, bukan. Coba Bapak Ibu perhatikan, apa yang terjadi di dunia, kehidupan orang-orang yang di luar kekristenan, itu juga sama dihidupi oleh orang-orang Kristen yang ada di gereja, bukan. Kita sangat sedih sekali kalau KDRT itu terjadi. Itu bukan hanya terjadi di luar gereja, tapi di dalam gereja juga sama. Beberapa waktu yang lalu kita pernah melihat Bapak Ibu, bahwa di dalam video-video pendek itu, bagaimana seorang rohaniwan melakukan KDRT terhadap istrinya. Ibu Bapak, kita melihat bagaimana di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, yang mereka itu hidup di dalam segala ketidakpastian, lalu mereka memakai segala cara di dalam mereka melakukan berbagai aktivitas kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan itu juga terjadi dilakukan oleh orang Kristen, bukan? Saya sedih sekali pada waktu mendengarkan beberapa rekan saya ngomong begini kepada saya, yang non-Kristen. Sebetulnya Pak Bambang, jadi Kristen itu apa sih bedanya sih? Sama saja kok. Loh, hidupnya teman saya yang Kristen itu loh sama dengan saya. Enggak ada bedanya. Cara bisnisnya juga sama. Dia menyampaikan ungkapan hatinya, kata-katanya juga sama dengan kami. Dan segala sesuatu yang kemudian dia lakukan, itu dia katakan modus operandi dilakukan dalam bisnisnya sama dengan saya kok. Sama. Kita ketemu sama-sama, kamu katakan begitu. Kalau kita melihat di dalam diri kita Bapak Ibu, bahwa sebetulnya ada satu pergumulan yang berat yang sedang dihadapi oleh kekristenan pada zaman sekarang ini, yaitu bagaimana gereja, kalau kita ngomong gereja itu kumpulan orang percaya, itu dapat bersaksi bagi dunia ini. Kalau kehidupan di gereja ataupun kehidupan jemaat di gereja itu sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Tidak ada bedanya. Seorang yang bernama Henry Scougal, Bapak Ibu, dia mengatakan ada dua macam orang Kristen sekarang ini di dalam gereja. Yang pertama adalah orang Kristen nominal, yaitu seorang Kristen yang hidupnya sama dengan orang dunia. Tidak ada bedanya. Bedanya yang satu, yaitu kalau minggu dia datang ke gereja dan menjadi orang baik. Tapi di luar dari hari minggu, dia kehidupannya sama dengan orang dunia. Yang kedua, Henry Scougal dan Robert Leighton itu mengatakan, ada kehidupan ilahi, yaitu adalah orang-orang Kristen yang hidup, yang berpusatkan kepada Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Dia menjadi orang Kristen yang sejati di dalam hidupnya. Henry Scougal dan Robert Leighton itu mengatakan, sebetulnya kalau kita berbicara tentang orang yang nominal, itu cirinya seperti apa? Dia mengatakan seperti ini, perilaku-perilaku rohaninya itu hanya bertahan sebentar. Ada seorang anak yang ngomong sama saya begini, papa saya itu kalau hari Minggu mau pergi ke gereja seperti malaikat. Tapi pada waktu pulang, seperti setan. Perilakunya itu hanya sebentar saja. Dan Leighton itu mengatakan apa Bapak Ibu?
Dia mengatakan seperti seekor ayam itu, dipenggal kepalanya, kemudian lari ke sana, lari ke sini dan seterusnya, akhirnya kemudian mati karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi berbeda dengan orang yang ilahi, Bapak Ibu. Orang yang berpusatkan kepada Kristus, perilakunya itu penuh dengan kesetiaan dan dapat terus bertahan di dalam kehidupannya, menjaga moralitas kehidupannya, menjaga kehidupan karakter yang baik, karakter Kristus di hidupnya. Walaupun menghadapi persoalan kehidupan yang seberapapun itu dialaminya, begitu dalam, begitu menyesakkan, begitu menyakitkan hatinya, dia tetap mampu bertahan, tetap menampilkan jati dirinya sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat dari nats yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, ya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Coba Bapak Ibu baca baik-baik. Ayat yang ke-26. Setelah bertemu dengan dia, yaitu Barnabas bertemu dengan Paulus, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaan saya, jemaat di Antiokhia ini untuk pertama kalinya disebut Kristen, Bapak Ibu coba kemudian jawab sesuai dengan Robert Leighton ataupun seperti Henry Sugel. Jemaat di Antiokhia itu jemaat ilahi atau jemaat nominal, Bapak Ibu? Yang mana? Jemaat ilahi bukan? Jemaat di Antiokhia adalah jemaat yang memang kemudian heterogen, Bapak Ibu. Jemaat itu campuran, ada orang Yahudi, orang Yunani. Tetapi jemaat ini berada di lingkungan masyarakat majemuk di Antiokhia. Satu kota yang besar, kosmopolitan. Satu kota yang luar biasa perdagangannya. Begitu banyak orang dari seluruh dunia juga datang ke sana, Bapak Ibu. Ini masyarakat yang majemuk, Bapak Ibu. Dan kemudian yang anehnya itu adalah, bukan jemaat yang di Antiokhia mengatakan, aku ini loh orang Kristen. Bukan. Tetapi yang menamai mereka Kristen itu justru adalah masyarakat majemuk yang non-Kristen. Pada waktu kemudian melihat kehidupan jemaat di Antiokhia itulah, mereka mengatakan, ini orang Kristen. Hebat enggak, Bapak Ibu? Ini orang luar loh. Orang majemuk, orang masyarakat majemuk. Yang mengatakan, ini loh orang Kristen. Bapak Ibu, istilah Kristen itu, Bapak Ibu, adalah dalam bahasa aslinya Kristianos, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Milik Kristus, pengikut Kristus. Kalau kita berbicara tentang istilah Kristianos, Kristen itu, Bapak Ibu, itu adalah berbicara bagaimana kita itu sebagai milik Kristus. Maka seharusnya kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang dulunya kita itu milik dunia, sekarang milik Kristus. Seharusnya kalau kita milik Kristus, hidup kita meninggalkan kehidupan dunia karena kita sudah ditebus, kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sekarang menjadi milik Kristus, kita harus hidup seperti Kristus, bukan seperti dunia. Sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Kita sukacita memperingati Natal. Bukankah Natal itu berarti Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya? Supaya saudara itu keluar dari kehidupan duniawi, menjadi miliknya, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup seperti Kristus, bukan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu, sebagai milik Kristus dikatakan, sebagai milik Kristus, maka jemaat di tempat ini hidup sesuai dengan kehidupan Kristus, meninggalkan kehidupan duniawi secara total, dan terus bertumbuh dalam kehidupan spiritualnya menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat akan hal ini, maka substansinya itu apa sih, saudara? Sebagai orang Kristen itu. Sebagai milik Kristus itu substansinya apa, Bapak Ibu?
kita itu seharusnya sudah mengalami transformasi kehidupan secara total. Itu seharusnya. Idealnya kita itu seharusnya kita sudah mengalami kehidupan yang diubahkan secara total. Berbeda dengan orang duniawi. Sehingga pada waktu kita bekerja, pada waktu kita studi, pada waktu kita melakukan berbagai aspek kehidupan kita, langkah-langkah praktis dalam hidup ini, menjalani hidup ini, semua itu mestinya harus mencerminkan. Sekali lagi, mencerminkan sebagai milik Kristus. Kita harus berubah total. Yang kedua, substansinya adalah kehidupan serupa Kristus sangat berbeda dengan kehidupan serupa dengan dunia. Nah, itulah Bapak Ibu yang kemudian masyarakat di Antiokhia itu melihat ada satu perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan jelas itu adalah kehidupan serupa dengan Kristus itu sangat berbeda dengan kehidupan serupa dengan dunia. Sangat berbeda. Seorang yang bernama Charles Swindoll, dia mengatakan seperti ini dalam bukunya So You Want to Be Like Christ. Yang membedakan kekristenan dan kepercayaan lainnya itu adalah tujuannya. Tujuannya. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalahan dalam konteks Kristiani bukan secara moralis, bukan. Bapak Ibu, kalau ngomong soal moral, begitu banyak orang di dunia juga punya moral, bukan? Punya kebaikan, bukan? Orang yang beragama non-Kristen juga punya kebaikan demi kebaikannya. Bahkan beberapa orang yang non-Kristen, kebaikannya luar biasa, sampai banyak orang Kristen juga memuji dia. Bapak Ibu, bukan hanya soal ibadah secara lahiriah. Jadi bukan hanya karena Bapak Ibu tiap minggu kebaktian, maka dengan otomatis Bapak Ibu dapat disebut sebagai orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang ilahi. Bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula kebajikan ataupun idealisme. Tapi persoalannya adalah, apakah hidup kita ini berakar pada Kristus atau tidak? Itu yang penting, Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi landasan bagi kita pada hari ini untuk bersaksi. Bagaimana kita bersaksi tentang Kristus kalau hidup kita tidak berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita berbicara tentang Kristus kalau hidup kita tidak memiliki landasan serupa dengan Kristus. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Karena orang ngomong apa? Loh, lah hidupmu sama dengan aku kok. Kenapa saya harus menjadi orang Kristen? Kenapa saya harus percaya kalau hidupmu sama kok dengan saya? Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Alexander Agung, raja yang begitu besar. Ahli strategi perang. Bapak Ibu pasti tahu ya, Alexander Agung ini. Strategi perang. Orang yang luar biasa. Lalu dia punya prajurit yang namanya juga sama, Alexander. Tapi prajurit ini adalah prajurit yang tidak bertanggung jawab, prajurit yang bersifat pengecut, dan kemudian Alexander Agung itu tidak tahan hatinya memanggil prajurit ini. Kemudian ditanya, namamu siapa? Prajurit ini di hadapan raja yang begitu luar biasa, ya, gemetar mengatakan, namanya sama, yaitu Alexander. Lalu kemudian Alexander Agung berkata dengan tegas, hai prajurit, ubah namamu dan ubah kelakuanmu. Ini kejadian juga sungguh, Bapak Ibu, yang ceritakan. Tetapi maksud Alexander Agung itu adalah betapa pentingnya hidup itu sesuai dengan nama atau reputasi yang mereka sandang. Alexander Agung itu ingin mengatakan, kalau kamu ingin namamu sama dengan saya Alexander, itu satu kehormatan besar, tapi ada satu tanggung jawab yang harus dijalankan, yaitu punya hidup yang berintegritas. Saya kemudian memikirkan, Bapak Ibu, nah kalau kita ini disebut sebagai orang Kristen, tapi kita seperti prajurit tadi, Bapak Ibu, apakah kita pantas menyandang diri kita, menyebut diri kita sebagai orang Kristen itu?
Apakah pantas, Bapak? Identitas kita itu, Bapak Ibu ya, identitas kita itu. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus itu, melekat dalam diri kita. Bapak Ibu tidak bisa kemudian dikatakan gini, Bapak Ibu. Oh, orang lain tidak tahu saya orang Kristen. Enggak, semua tahu kita adalah orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita setiap kali beribadah kepada Tuhan, setiap kali kita melayani, setiap kali kita melakukan berbagai aktivitas di dalam pemuritan dan sebagainya, identitas kita sebagai murid Kristus itu melekat, Bapak Ibu. Enggak mungkin enggak. Orang lain tahu kok siapa kamu. Tahu. Identitas itu melekat. Enggak mungkin kemudian kita itu bisa melepaskan identitas kita ini. Enggak mungkin. Oleh karena itu kalau kemudian orang tahu sudah identitas kita, lalu kelakuan kita tidak sesuai dengan identitas kita, apa kata orang tentang diri kita ini? Satu kali Bapak Ibu saya itu makan bersama dengan teman-teman gitu ya, di tempat kantor, dekat kantor gitu ya, di mall. Nah pada waktu kemudian kami itu sedang ya makan bersama, lalu bercerita bersama, lalu kami itu juga bergurau bersama begitu ya. Tiba-tiba ada seorang bapak yang datang, yang tidak kami kenal, kemudian dia ngomong begini, kalian semua ini orang Kristen ya? Kami kaget, loh kok tahu begitu kan? Lalu dia ngomong, ya tadi saya lihat sebelum makan itu berdoa dan sebagainya. Tapi pada waktu kemudian setelah selesai Bapak itu pergi, kami ngobrol. Bayangin ya, kalau kita berdoa, setelah itu yang kita ngobroli ngerasani orang, membicarakan orang lain, berkata-kata yang tidak baik. Kira-kira bagaimana sikap orang itu terhadap kita? Betul enggak Bapak Ibu? Identitas itu melekat, nggak bisa kemudian kita mengatakan nggak bisa itu nggak bisa melekat, nggak melekat Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu di dalam diri kita secara praktis, faktor utama di dalam kita bersaksi, bagaimana hidup kita bersaksi adalah harus meletakkan satu landasan. Kalau kita itu mau hidup serupa dengan Kristus, mari Bapak Ibu kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Kita memiliki hati seperti hati Kristus, kita memiliki perbuatan seperti perbuatan Kristus. Bagaimana mungkin kita bersaksi sebagai saksi Kristus kalau hidup kita tidak ubahnya dengan kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Saya senang sekali ada satu ilustrasi khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta senior. Pendeta senior itu mengatakan begini loh, identitasmu itu terukir. Dan kalau kemudian kamu bisa melakukan yang terbaik, itu menginspirasi sampai engkau mati. Pendeta ini mengatakan begini, siapa dirimu itu akan terjawab pada saat engkau meninggal, kamu masuk dalam peti, kebaktian penutupan peti, itu dilaksanakan. Lalu apa kata jemaat, itulah identitas dirimu. Jadi pendeta Sindono mengatakan seperti itu. Itulah identitas dirimu. Orang ngomong yang baik, ngomong yang buruk, itu identitas dirimu. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Pada waktu kemudian kita sudah mati itu masih menyangkut nama identitas kita ini. Benar apa enggak Bapak? Nah oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda pada hari ini, lalu pertanyaan kita, bagaimana supaya kemudian saya ini memiliki satu kehidupan yang bersaksi bagi Kristus itu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26 ini. Mari kita lihat ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya dikatakan. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. 1 tahun lamanya
sambil mengajar banyak orang. Bapak Ibu, ini adalah kunci suksesnya dari jemaat yang ada di Antiokhia, yaitu mereka dengan serius belajar kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan satu hal yang penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu. Inilah rahasianya jemaat di Antiokhia. Mereka serius belajar firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Supaya kemudian firman Tuhan itulah yang mentransformasi akan kehidupan mereka. Bapak Ibu, bukankah kita percaya bahwa firman Tuhan itulah kekuatan Allah yang mendobrak akan kehidupan kita. Yang mentransformasi akan kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang akan mencelikan mata rohani kita. Kita harus meyakini pada saat kita membaca firman Tuhan, maka disitulah ada Roh Kudus melalui kesaksian internal Roh Kudus mencelikan mata rohani kita, membuat kita bertobat dan kemudian kita berubah di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu jangan hanya berpikir bahwa pengkhotbah A yang mengubah. Bukan, Bapak Ibu. Pengkhotbah B yang mengubah saya. Bukan. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itulah yang mengubah akan hidup kita. Amin. Itu yang mengubah akan hidup kita, Bapak Ibu. Itu yang memberikan kepada kita, Bapak Ibu, jemaat yang di Antiokhia itu dirubah hidupnya sampai komunitas masyarakat Majemuk mengatakan, ini orang Kristen. Ini orang Kristen. Karena Paulus dan Barnabas 1 tahun penuh mengajar mereka dan mereka serius belajar firman Tuhan. Kita juga melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, jemaat yang mula-mula. Di dalam 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 42. Ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, juga belajar firman Tuhan. Hasilnya, ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka dikatakan apa? Disukai semua orang. Disukai semua orang. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Tadi kita menyanyikan lagu supaya hidup kita memuaskan akan hati Allah. Supaya perbuatan kita menyenangkan akan hati Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, kalau itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, pasti hidup kita itu disukai oleh semua orang. Betul nggak Pak? Ini yang terjadi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita belajar. Ini bukan soal kita itu mengikuti program. Ini bukan soal kita itu mengikuti strategi bagaimana belajar. Bukan soal metodologi bagaimana kita menginjili orang lain. Bukan. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa firman Tuhan inilah yang menjadi landasan yang utama. Mengubah kehidupan orang-orang ataupun jemaat di Antiokhia. Dan mereka akhirnya disebut sebagai orang Kristen. Kalau kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 12 Bapak Ibu. Di sana dikatakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ibrani ini mengatakan firman Tuhan itu tidak akan ada yang bisa menghalangi kuasanya untuk mengubah kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, kalau firman Tuhan sudah berintervensi di dalam kehidupan seseorang, tidak ada satu kekuatan apapun yang menyebabkan orang itu gagal bertransformasi. Enggak ada. Kekuatan firman Tuhan itu begitu kuatnya Bapak Ibu. Sampai menusuk, sampai ke sumsum, sampai ke sendi Bapak Ibu. Artinya tidak ada kekuatan lain yang mampu menahan firman Tuhan
mentransformasi kehidupan seseorang. Amin. Ini yang harus kemudian kita bersama-sama pelajari Bapak Ibu dalam hidup kita ini. Jadi jangan kemudian kita meremehkan firman Tuhan. Setiap pagi bangun, Bapak Ibu, bukan Alkitab yang kita buka pada zaman sekarang, tetapi HP kita, bukan. Pikiran saudara dipengaruhi oleh apa pertama kali bangun tidur? Maaf, saya ngomong ini. Saya sedih sekali Bapak Ibu, begitu banyak jemaat yang ngaku dengan saya mengatakan, iya Pak Bambang. Begitu pagi saya bangun pertama kali pikiran dunia yang masuk dalam diri saya buka HP. Semua berita, semua informasi saya serap dulu. Dan dengan jujur banyak jemaat yang mengatakan, sekarang saat teduh saya malam hari. Pada malam hari aja. Dan itu pun kalau tidak ketiduran. Kalau itu tidak ketiduran, kita jujur aja Bapak Ibu hari ini. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melihat HP? Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan? Bagaimana hidup kita mau berubah Bapak Ibu? Kalau kita meremehkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita. Seorang anak muda ngomong sama saya. Dia mengatakan dengan jujur sekali, Pak, sebenarnya saya kalau ke gereja ini, itu saya munafik. Lalu saya tanya, kenapa? Dia mengatakan, hidup saya tidak sama seperti saya saat ini. Hidup saya jauh berbeda. Dan kemudian dia dengan jujur mengatakan, Pak, waktu remaja, saya adalah remaja yang baik, yang begitu militan. Saya adalah remaja yang menjunjung tinggi kesalahan hidup, kekudusan hidup. Tapi pada saat saya kuliah, saya dipengaruhi oleh banyak teman saya. Dan saya tidak lagi menghiraukan firman Tuhan sebagai yang utama pada waktu pagi hari saya bangun. Dan sekarang hidup saya hancur. Dia ceritakan semua kehancuran hidupnya. Dan kemudian dia menyesal mengatakan apa? Pak, saya tidak bisa menjadi saksi yang baik di tempat kos saya. Karena hidup saya sudah hancur sama seperti mereka. Seorang yang bernama Francis Chan, Bapak Ibu bukunya sering saya baca karena sangat baik sekali. Seorang pendeta yang hebat. Dia ngomong seperti ini. Hanya firman-Nya yang tidak dikotori oleh dunia ini. Firman Allah adalah satu-satunya hal yang memiliki kuasa untuk membersihkan kita secara menyeluruh. Jika kita benar-benar ingin datang di hadapan Allah dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, kita perlu memiliki rasa takut dan kerinduan yang lebih besar untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, khususnya yang sudah memiliki anak, Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang baik. Maafkan saya. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan setiap pagi. Dan kita tidak memberikan contoh yang baik, yang memberikan pengetahuan dan sekaligus satu dorongan bagi anak kita untuk membaca firman Tuhan supaya tangan kita bersih, hati kita yang murni. Maafkan Bapak Ibu, mereka juga tidak akan mendengarkan kita kalau kita memberi nasihat pada dia. Seorang anak muda berkata pada saya, Pak, waktu saya di luar negeri, kehidupan saya amburadul, saya terlibat di dalam dunia obat-obatan dan sebagainya. Saya tanya, kenapa seperti itu? Dia mengatakan, waktu saya mau berangkat ke luar negeri, papa mama saya mengingatkan, kamu harus pergi ke gereja, kamu harus membaca firman Tuhan. Takut anaknya di luar negeri akan terjadi apa-apa. Tapi anaknya ngomong apa? Sampai di luar negeri, saya tidak membaca firman Tuhan. Kenapa Pak? Papa mama saya juga tidak baca kok. Dari situlah Bapak Ibu kemudian anak ini kemudian bercerita bagaimana kehidupan dia yang hancur. Jangankan bersaksi Bapak Ibu bagi masyarakat.
Kalau Bapak Ibu di keluarga sendiri saja pun tidak bersaksi bagi keluarga Bapak Ibu, bagaimana bisa bersaksi bagi keluarga, bagi masyarakat? Benar enggak Bapak Ibu? Di dalam hidup kita ini harusnya benar-benar memperhatikan Bapak Ibu, bahwa diri kita itu punya identitas sebagai orang Kristen. Kita itu merindukan anak kita juga menjadi Kristen. Kalau kita merindukan anak kita menjadi orang Kristen yang baik, bukan orang Kristen yang nominal, orang Kristen yang ilahi Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudahkah kita bersaksi melalui kehidupan kita kepada anak kita ini? Saya ingin juga mengajarkan kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda pada hari ini Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah hidup yang sementara Bapak Ibu. Biarlah kita mempergunakan hidup kita ini untuk kekekalan. Supaya dalam kehidupan kita itu memberikan inspirasi bagi orang lain. Hidup kita itu menjadi hidup yang penuh dengan makna Bapak Ibu. Jangan sampai tadi seorang pendeta mengatakan, pada waktu kamu ditutup petinya, orang ngomong apa, itulah diri kamu. Maukah Bapak Ibu kita itu memiliki satu kehidupan yang bersaksi sampai akhir hidup kita? Ada seorang yang bernama Chinese Garden, Bapak Ibu. Dia sebetulnya punya nama dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. Ya, tapi saya pakai nama Chinese Garden karena dikatakan Chinese Garden namanya. Dia adalah seorang Kristen yang luar biasa, dimakamkan di Katedral Saint Paul, dan di makamnya itu ada satu prasasti yang dituliskan oleh orang-orang yang mengenal dia dan menyayangi dia. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Luar biasa. Dia ngomong begini, Chinese Garden adalah seorang yang setiap saat dan dimanapun memberikan kekuatan kepada yang lemah. Hartanya kepada yang miskin, simpatinya kepada yang menderita, dan yang terakhir yang menggetarkan hati saya Bapak Ibu, dia mengatakan, dan hatinya kepada Tuhan. Hatinya kepada Tuhan. Ini sudah dikubur ratusan tahun, Bapak. Tetapi setiap kali orang datang ke sana melihat kesaksian hidupnya ini. Dia dikenal sebagai orang yang Kristen yang ilahi. Hidupnya diabadikan karena memiliki satu kehidupan yang inspiratif bagi orang lain. Hidup kita di dunia ini pendek Bapak Ibu. Tapi maukah kita itu memiliki hidup yang penuh makna dan menjadi saksi yang baik, bukan hanya pada zaman sekarang, tapi sampai pada masa kematian. Kita bersyukur melalui kematian, melalui ibadah perkabungan yang lalu. Seorang sesepuh kita, Pak Simon Citrukusumo, telah meninggalkan satu teladan yang baik, bukan? Kesaksian-kesaksian yang saya dengarkan, itu akhirnya apa Bapak Ibu? Memberikan teladan. Sampai pada meninggalnya, orang dapat bersaksi tentang bagaimana hidup dari Pak Simon itu menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu, dalam diri kita itu hidup itu singkat. Singkat sekali. Kita tidak tahu giliran kita juga kapan. Tapi hanya sebentar saja Bapak Ibu. Tapi itu bisa memberikan makna yang terbaik. Akhir khotbah saya saudara, saya memberikan 3 pertanyaan refleksi pada hari ini. Yang pertama, rindukah Anda bersaksi tentang Kristus bagi masyarakat di sekitar Anda berada? Yang kedua, rindukah Anda hidup Anda ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga dapat bersaksi bagi masyarakat di sekitar Anda? Dan yang ketiga, rindukah Anda di masyarakat? Rindukah Anda masyarakat di Kota Malang ini menyebut jemaat GKT 3 sebagai orang Kristen ilahi, bukan nominal.
Biarlah ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Kami menyadari hidup kami singkat ya Tuhan. Tapi biarlah hidup kami boleh menyaksikan bagi dunia tentang Kristus. Agar hidup kami punya makna. Seperti jemaat di Antiokhia. Masyarakat sekitar menyebut mereka Kristen. Tuhan tolonglah kami. Supaya sungguh-sungguh kami menjalani kehidupan kami ini. Dengan penuh makna. Dengan bersaksi bagi kemuliaan nama Kristus. Demikian kami berdoa, doa ini jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.